memang beda. Ini segmen terakhir kita di Apa Kabar Indonesia Malam, tidak terlalu panjang. Mungkin Bang Eson bisa menanggapi sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Thompson mengenai konsep dari pemidanaan tersebut. Nggak, saya luruskan dulu. Sebentar, ini bukan konsep, supaya nggak salah ditanggapi. Baik, itu yang saya menurut sampaikan bukan konsep, tapi itu sudah dituangkan dalam undang-undang. Baik. Itu menurut Anda, Bang Eson, Saya silakan. bicara soal penegakan hukum ya. PP 28/2006 jelas menyebutkan syarat mendapatkan remisi telah menjalani sepertiga dari masa pidananya, kemudian berkelakuan baik. Pak Anggodo kalau berhitung dari 2010 itu nggak kena gitu, artinya baru 2013. Jadi Anda masih berkutat pada perhitungan itu yang belum jelas ya? Makanya kita ke depan, kita akan mengajukan judicial review terhadap surat edaran Menteri Hukum dan HAM bulan Juli 2013. Itu. Kemudian kita akan juga bisa ajukan permintaan informasi berkaitan dengan pembebasan bersyarat dan remisi yang diterima oleh Anggodo. Oke, baik. Pak Thompson, silakan. Itu, saya sepakat. Kalau kita bicara penegakan hukum, inilah yang kami lakukan. Karena ada aturan hukum yang mengatur itu. Warga negara punya hak, warga binaan ini punya hak. Maka siapa yang berwajib menindaklanjuti hak ini? Maka Kemenkumham, kita ajukan ke sana. Ini loh, kami udah ada syarat-syarat yang kau syaratkan, ini kami ajukan permohonan. Kalau tadi soal penjarahan itu bukan konsep, tapi itu oleh undang-undang sistem pemasyarakatan sudah jelas dibuat bahwa pemidanaan kita itu sudah tidak lagi balas dendam, tapi pemulihan si terpidana. Ini pemidanaan di Indonesia ini sebetulnya untuk apa ini Pak? Saya koreksi ya, Saudara Thompson. Konsep ini bukan draft. Konsep ini maksudnya teori. Ya, teori pemidanaannya apa? Enggak, ini maksudnya. Ini kan sekarang kita, ini kan teori kita, ini kan teori pengayoman. Ya, ini kan teori lagi, tapi sudah aturan hukum, hukum positif. Undang-undang itu menganut, ini teori pengayoman. Ya, jadi orang yang bersalah itu diperbaiki. Itu makanya kita sebut. Nah sekarang kan ada orang bilang, ada juga teori penghukuman yang berat supaya orang jerat, takut, jangan mengini gitu. Nah ini jadi sekarang ini kita harus jelas apakah nanti kita bedakan untuk pemidanaan umum kita pakai teori pengayoman. Oke, kalau menurut Anda untuk masalah korupsi ini harus memakai konsep yang mana? Untuk memakai teori yang mana, Pak? Ya, saya kira saya setuju ya pakai teori orang menakut-nakuti supaya jangan ini. Tetapi sekarang gini, setiap hukuman maksimal, tetapi tidak berarti misalnya menakuti orang. Ini juga satu hal gitu. Kan ada pendapat bilang kita buat apa sih kasih orang menakut-nakuti? Kita kasih hukuman yang maksimal pun orang melakukan gitu loh. Nah jadi kalau Indonesia kita nih Indonesia itu menganut teori pengayoman yang diakui oleh seluruh dunia bahwa kita di konsep yang baik. Sangat jelas Pak Jurdri, dan terima kasih Bang Eson dan juga Pak Thompson sudah hadir di Bersama Nusantara. Pak Jurdri juga terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu pemirsa. Saya Pramita Andi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bebas, lepas, aku tinggalkan semua beban-beban di hatiku. Melayang, ku melayang